kemarin, kan jika air itu volumenya sedikit, kurang dari 2 kula, jika air itu suci dicampur dengan benda yang suci, maka hukumnya jadi tidak mensucikan gitu. Nah, itu rumus itu dipakai gitu untuk apa ya? Untuk najis mughladah ini gitu. Halaman 21. Kaifiat atau cara mencuci, membersihkan benda yang terkena najis. Di kajian yang kemarin kita dikenalkan bahwa ada bersuci dari hadas, bersuci dari najis gitu. Maksudnya membersihkan benda yang terkena najis gitu, baik dari badan, tempat atau pakaian. Lalu najis ini atau kotoran atau sesuatu yang dianggap kotor gitu terbagi 3 bagian. 1, najis mughladah, artinya najis yang tebal, yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. 1 kali diantaranya adalah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah gitu. Ada sabda Rasul ya mengenai najis mughladah ini. Tahuru ina'i ahadikum idza walagu fihil kalbu ayaksilahu sab'a marratin ula hunna biturab. Rawahul Muslim. Artinya cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Jadi cara membasuh najis mughladah ini dibasuh 7 kali. Salah satu dari 7 basuhan itu airnya dicampur dengan tanah gitu. Itu untuk najis mughladah. Berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin kan membersihkan hadas gitu. Langsung dihukum air yang sedikit. Dihukum air yang sedikit itu kalau airnya sedikit gitu, bercampur dengan sesuatu yang suci, contoh air suci bercampur dengan benda yang suci lainnya, umpama di sini dengan tanah gitu, maka hukumnya jadi tidak mensucikan gitu. Maksudnya tidak bisa mencuci, tidak bisa dipakai bersuci untuk menghilangkan hadas gitu. Tapi hukum atau rumus mencampur 2 benda yang suci ini dipakai untuk mensucikan najis mughladah atau untuk membersihkan najis mughladah gitu. Gitu. Atau untuk membersihkan benda yang terkena najis mughladah gitu. Maksudnya gitu. Ini juga bisa dipakai rumus gitu ya dalam kehidupan gitu. Najis itu kan artinya sesuatu yang kotor gitu. Jika pikiran kita kotor, jika hati kita kotor gitu, maka mesti kotor ini mesti dibuang gitu. Itu untuk najis mughladah ya. Kedua, najis mukhafafah atau ringan. Contoh najisnya ialah kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI, dalam arti hanya susu ibunya gitu.
mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan membersihkan air pada benda itu, pada benda yang terkena najis, meskipun tidak mengalir. Jadi kalau untuk anak laki-laki yang belum makan apa-apa gitu selain ASI ibunya, cukup dibersihkan aja gitu. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan, kaifiat mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang terkena najis itu gitu, dan hilang zat najisnya dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa. Jadi ada perbedaan ya. Anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI cukup dibersihkan gitu. Kalau anak perempuan mesti dibasuh. Inna Ummu Qais ja'at bi ibni laha sogir lam ya'kulit ta'am fa'ajlasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hijrihi fabala alaihi pada'a bima'in fanaduhahu walam yagsilhu. Saya rada kesulitan ya baca hadis ya. Rawahu Syaikhani, dua syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah beserta bayi laki-lakinya yang belum makan makanan selain ASI. Sesampainya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dudukkan anak itu di pangkuan beliau. Kemudian beliau dikencinginya. Lalu beliau meminta air, lantas beliau bersihkan air itu pada kencing anak-anak tadi. Tapi beliau tidak membasuh kencing itu. Riwayat Bukhari Muslim. Langsung sabda berikutnya. Yusalu min baulil jariyati wa yurassu min baulil gulam. Rawahu Tirmidzi. Kencing kanak-kanak perempuan dibasuh dan kencing kanak laki-laki diperciki. Riwayat Tirmidzi. Itu untuk najis mukhafafah, najis ringan. Yang ketiga, najis mutawassithah atau pertengahan, yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang tersebut di atas. Maksudnya semua najis itu mutawassithah, kecuali najis anjing dan babi, juga najis atau air kencing kanak-kanak yang hanya memakan nasi ibunya gitu. Maka selain daripada kedua itu masuk kepada mutawassithah. Najis pertengahan ini dibagi dua bagian. Satu, najis hukmiyah, yaitu yang kita yakini adanya tapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya. Seperti kencing yang sudah lama kering. Bisa kebayangkan? Bisalah. Jadi kita yakin di situ itu ada najis gitu, cuman bendanya nggak ada gitu. Atau baunya juga udah nggak ada, apalagi rasanya gitu, apalagi warnanya gitu. Bisa aja zat, bau, rasa, dan warnanya nggak ada, tapi kita yakin di situ ada najis gitu. Maka itu disebut hukum najis hukmiyah gitu. Cara mencuci najis hukmiyah ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis itu gitu. Itu najis hukmiyah. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang bendanya ada,
baunya ada, rasanya jika dirasakan ada gitu, warnanya juga ada gitu. Maka itu disebut ainiyah atau najis yang kelihatan gitu, yang bisa dilihat dengan mata gitu. Kalau najis hukmiyah mah kita yakini adanya, kalau najis ainiyah mah nampak di pandangan kita gitu. Itu ainiyah. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Kecuali jika warna atau baunya sangat sukar dihilangkan gitu, itu bisa dimaafkan gitu. Umpama ada tai burung tek gitu jatuh ke baju, dicuci gitu, tapi bekasnya gitu, karena baju saya warna putih, ada bekasnya gitu warna kuning gitu dan susah dihilangkan gitu, maka itu dimaafkan gitu. Jadi nggak termasuk hukmiyah, nggak termasuk ainiyah, dalam arti tidak disebut najis mutawassithah. Itu tentang najis dan 3 cara mencucikannya. Lebar dan lengkapnya bisa ditanyakan lagi ke guru-gurunya gitu ya. Di sini hanya membaca aja gitu. Membaca dan mengkaji gitu.